Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Arsya dari kelas 1 Aliyah Kudama. Hari ini saya akan membacakan kitab Fikih Wadih yang dikarang oleh Al-Mu'allif Prof. Dr. Mahmud Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal majruku, dan bermula yang tertinggal, minas sholati, itu sebagian dari sholat, salah satu anwa'in, ada 3 macam. Al-awalu, yang pertama, ayat suruka, itu tertinggal fardon, rukun fardu, min furudis sholah, dari sebagian dari fardu-fardunya sholat. Wa hukmuhu, dan bermula hukumnya tertinggal rukun fardu tersebut, annahu, sungguhnya fardu tersebut, in tadzakkarahu, apabila engkau mengingatnya fardu tersebut, qabla fi'li mithlih, sebelum pekerjaan yang serupa dengannya, ada ilaih, maka kembali kepadanya. Wa atamma sholatahu, dan sempurnalah sholatnya, wa sajada lisahwi, dan sujud sahwi. Wa in tadzakkarahu ba'da fi'li mislih, dan apabila kamu mengingatnya ba'da fi'li mislih, setelah perbuatan yang serupa dengannya, qamal mislu, maka ia telah mendirikan perbuatan yang sama, maqamal masruk, dengan tempat tertinggalnya fardu tersebut. Walago, dan dibicarakan yang demikian itu, yang tertinggal, bainahuma, di antara keduanya, yakni fardu tersebut, wa atamma sholata, dan sempurnalah sholat, wa sajada lisahwi, dan sujud sahwi. Jadi di sini yang ketika membahas fardu, ada 2 hal, ada 2 keadaan di mana kita tertinggal. Yang pertama adalah ketika kita tertinggal meninggalkan rukun fardu, namun belum menyerupai atau menyamai dengan perbuatan yang setelahnya. Contoh, ketika saya sedang sholat, setelah membaca Al-Fatihah, saya ruku. Setelah saya ruku, saya beri'tidal. Dan ketika beri'tidal, saya sujud, lalu sujud, saya malah langsung berdiri. Apabila perbuatan saya belum menyerupai berdiri tersebut, contoh sujud, sebelum berdiri atau setengahnya, maka itu kita perbolehkan untuk sujud kembali. Itu merupakan hal yang pertama, yakni in tadzakkarahu qabla fi'li mithlih, yakni kita boleh kembali ke perbuatan yang serupa dengannya apabila itu masih belum menyerupai dengan perbuatan yang setelahnya. Lalu keadaan yang kedua, wa in tadzakkarahu, dan apabila kamu mengingatnya ba'da fi'li misli, setelah pekerjaan yang sama dengannya, yakni apabila kita telah benar-benar meninggalkan, seperti contoh tadi, apabila saya lupa untuk sujud yang kedua, saya langsung berdiri. Apabila sudah sangat menyerupai dengan berdiri, maka lebih baik kita untuk melanjutkan sholatnya dan meninggalkan fardu tersebut, karena itu sudah masuk ke rukun fi'liyah sholat yang selanjutnya. Lalu setelah sholat tersebut, setelah tahiyat akhir tersebut, maka kita di sini wa sajada lisyahwi, maka sujudlah syahwi, wa atamma sholata, dan sempurnalah sholat tersebut. Lanjut, ayat suruka bermula yang tertinggal, sunatan akan sunnah, min sunanis sholati, sebagian dari sunnah-sunnah sholat, aba'adiha, ay sunnah aba'adnya, sebelumnya
definisi sunnah ab'ad adalah sunanun idza turikat tujbaru ila di sujudis syahwi, yakni sebuah sunnah yang apabila tertinggal maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi di sini ada dua, yakni tasyahud awal dan yang kedua adalah kunut. Karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, maka kunut termasuk sunnah ab'ad. Wa hukmuhu dan bermula hukumnya tertinggal sunnah tersebut, annahu sungguhnya sunnah tersebut la ya'udu tidak kembali ilaiha kepada rukun sholat tersebut. In tadakkaroha apabila engkau mengingat sunnah tersebut ba'da talabusi setelah tertutup bil fardi dengan sholat fardu. Walakinnahu akan tetapi sunnah tersebut yasjudu li syahwi disunahkan untuk sujud syahwi anha dari rukun sholat tersebut. Jadi di sini saya mengambil contoh kunut, yakni ketika subuh atau ketika di tengah bulan Ramadan, ketika sholat tarawih. Yakni apabila kita sholat subuh, harusnya kan kunut itu dibaca ketika kita beri'tidal. Apabila kita beri'tidal lalu langsung sujud, maka lanjutkan saja sujudnya, lanjutkan untuk ke rukun-rukun selanjutnya. Lalu apabila telah selesai sholatnya di tasyahud akhir, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk melakukan sujud syahwi. Lalu lanjut yang ketiga, ayat suruka bermula tertinggal hayatan sunnah hay'ah min hayati sebagian dari sunnah hayat as-sholah sholat. Wa hukmuhu dan bermula hukumnya tertinggal tersebut annahu sungguhnya tertinggal tersebut la ya'udu tidak kembali ilaiha kepada rukun-rukun sholat tersebut ba'da tarkiha setelah tertinggalnya hayat tersebut wala yasjudu li syahwi anha dan ia tidak sujud syahwi anha dari rukun sholat tersebut. Sebelumnya definisi sunnah hay'ah adalah idza wahya allati la yujbaru bi sujudi syahwi adalah sunnah yang apabila tertinggal maka kita tidak dianjurkan untuk sujud syahwi. Makanya di sini tertulis bahwa annahu sungguhnya sunnah hay'ah la ya'udu tidak kembali ilaiha kepada rukun sholat. Jadi ketika saya mengambil contoh dari mengangkat tangan ketika kita selesai sujud. Apabila kita selesai sujud lalu tidak mengangkat tangan kita langsung seperti ini, maka itu ketika selesai sholat kita tidak perlu untuk melakukan sujud syahwi. Karena apa? Dari definisi sunnah hay'ah adalah allati yang la tujbaru yang tidak disunahkan atau dianjurkan di syahwi dengan sujud syahwi. Wa idza syakka dan apabila ragu syakhsun seseorang fi ada di ma dalam bilangan ma yakni rakaat dari sholat ata maka mendatangkan bihi dengan rakaatnya min rakaatin dari rakaat dari sebagian rakaat ia tamada maka ia telah mendirikan alal yakin atas yang ia yakini wahwa dan bermula apa yang ia yakini al aqalu yang paling sedikit. Apa paling sedikitnya? Yakni adalah rakaatnya. Wa atamma sholata dan sempurnalah sholat wa sajada li syahwi dan sujud syahwi.
Ini berkaitan dengan kaidah fikih yang keenam, yakni yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yang berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan karena keraguan. Dan di sini al-muallif yakni Prof. Dr. Mahmud Yunus merangkan bahwa ketika kita sedang sholat lalu lupa apakah kita sedang rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka kita ambil keyakinan untuk mengambil yang paling sedikit, yakni rakaat yang ketiga. Lalu setelah selesai sholat, maka kita dianjurkan untuk sujud syahwi. Sekian dari saya, sekurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.